Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marnianti, mahasiswa STAI Al-Ghazali Bulukumba, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Nustani. Ya, perkenalkan, nama saya Nustani Awalia Sahla. Saya salah satu guru di Panggala. Ya, baik. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Ibu, diantaranya yaitu bagaimana realitas mulok bahasa daerah di SD atau MI? Apakah hanya menjadi kelengkapan administrasi atau itu memang sangat penting untuk diajarkan? Kalau masalah bagaimana dengan keadaan mata pelajaran mulok di MI, kalau di Panggala itu masih memakai masih menggunakan pembelajaran mulok, dan menurut saya itu adalah salah satu pelajaran yang sangat penting karena kita selalu dituntut untuk belajar bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang mungkin anak-anak bahkan sampai saat ini yang saya sendiri lihat sudah menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Korea, tetapi bahasanya sendiri dia tidak paham. Gitu. Jadi kebudayaannya sendiri dalam hal ini bahasa daerahnya dia tidak paham. Jadi kalau menurut saya bukan hanya sebagai mata pelajaran tambahan, tapi bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita kecintaannya akan budayanya sendiri, termasuk tentang bahasa daerah itu. Ya, agar bahasa daerah tidak punah ya? Ya, tidak punah, karena masa kita dituntut dengan bahasa-bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Jerman, tetapi bahasa sendiri kita tidak tahu. Jadi menurut saya itu juga salah satu bagaimana agar anak-anak bisa mencintai daerahnya. Betul sekali. Pertanyaan kedua yaitu kendala-kendala apa saja yang Ibu alami selama mengajarkan pelajaran bahasa daerah itu sendiri? Kita ketahuikan bahwa di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, bahasa daerahnya banyak. Bahkan bahasa daerah di Panggala ini sendiri yang kita ketahui Tontara Bugis itu juga bermacam-macam. Ada Bugis yang memang Bugis Konjo, ada Bugis yang Bugis betul-betul Bugis, ada yang dari Jeneponto. Nah, terkadang kita itu terkendala di misalnya saja bahasa daerah rumah. Kalau bahasa Konjonya Banda, tapi kalau bahasa Bugis yang saya tahu Pola. Jadi itu terkadang kita terkendala di situ. Bagaimana cara kita supaya anak-anak kita bisa terus belajar yang mana sebenarnya yang menjadi bahasa baku dan lontarannya ini, agar itu yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Macam-macam dari bahasa daerah itu sendiri yang terkadang membuat kita bingung sebagai guru ya dengan anak. Ya. Lalu bagaimana solusi yang baik untuk menangani kendala yang dialami oleh siswa selama belajar bahasa daerah? Yang pertama itu ya kompetensi dari guru itu sendiri. Bagaimana caranya dia bisa memahami, bisa mengetahui dengan baik ilmu yang dia sampaikan. Karena bagi saya, kalau sebelum saya masuk ruangan, saya harus tahu apa yang harus diketahui oleh anak-anak ini pada hari itu. Ya, jadi bagaimana caranya menguasai materi itu sendiri agar kita juga bisa menyampaikan kepada peserta didik dengan baik. Karena kalau kita tidak menguasai materinya, yang ada kita yang bingung, peserta didik juga yang bingung. Jadi bukan sebenarnya bukan kendala, tapi tantangan kita sebagai guru untuk selalu mencari ilmu, jangan merasa cepat puas. Jadi apapun itu, pelajaran apapun itu terus untuk dikaji. Pertanyaan terakhir, harapan atau saran Ibu kepada mahasiswa
Jadi terus saja fokus untuk terus belajar. Begitupun dengan institusi seperti universitas, kuliah-kuliah perguruan tinggi, saya selalu berharap bahwa budaya lokal termasuk bangsa daerah itu tidak pernah dilupakan, selalu dilestarikan, karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Dan itu adalah tugas kita sebagai mahasiswa,